Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gen Z Talk. Kali ini aku bersama Calvin, salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum UI yang menjadi penggugat uji formil UU TNI di Mahkamah Konstitusi. Dan kita akan membahas kenapa gugatan uji formil ini ditolak oleh MK. Begitu. Halo Calvin. Halo, halo Kak. Ya, jadi oke langsung aja. Gimana pendapat kamu soal MK nih yang menolak uji formil UU TNI? Tentu kita sangat kecewa karena kita rasa selama persidangan kita telah memperlihatkan bukti yang sangat terang benderang, kita telah membawakan ahli untuk membuktikan, kita telah membawakan saksi juga untuk lebih memuatkan keterangan bukti tersebut. Tetapi atas dasar itu semua, 5 hakim MK masih berkata bahwa ini tidak bisa diterima, padahal dengan jelas 4 hakim MK lainnya sudah bilang bahwa ini ada kecacatan formil dalam pembuatan UU Undang-Undang TNI. Oke, berarti ada dissenting opinion ya, seperti itu ya. Karena ada perbedaan pendapat di mana ada yang hakim yang setuju dan hakim yang menolak juga. Lalu bagaimana Calvin memandang dissenting opinion ini? Tentu dissenting opinionnya ini ketika dibaca pendapat dari 4 hakim tersebut yaitu Prof. Saldi, Pak Sortoyo, Prof. Eni dan juga Arsul Sani bisa dilihat bagaimana argumentasinya itu lebih masuk akal dan memandang bukti-bukti yang telah diberikan oleh para pemohon jauh lebih objektif dibandingkan ketika kita membaca argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh 5 hakim lainnya untuk mendukung DPR dan juga pemerintah yang pada akhirnya mereka banyak sekali menormalisasi eh, kelalaian yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam hal ini melakukan proses pembentukan Undang-Undang TNI. Apakah itu artinya 5 hakim yang lainnya itu tidak masuk akal alasannya karena mereka tidak menyetujui seperti itu? Tentu tidak masuk akal karena misalkan saya berikan contoh nih, yang paling mudah itu dipahami itu dia bilang seperti ini. Mereka bilang kalau misalkan rapat di Hotel Fairmont itu dinyatakan terbuka karena ada bukti yang diberikan oleh DPR dan mereka mengiyakan bukti tersebut. Padahal kita bisa melihat bagaimana kontras saja harus mendobrak. Kita tidak diberitahu atas rapat itu, rapat hotel tersebut dijaga dengan ketat dan bahkan kita tidak tahu hasil pembahasannya seperti apa. Di situ dibilang bahwa rapat ini sudah terbuka. Terus setelah itu kekerasan yang coba didalilkan oleh para pemohon juga dibilang bahwasanya kekerasan ini memang sangat disayangkan, tetapi ini bukanlah suatu eh, represi yang berlebihan kata hakim. Karena setelah itu DPR melakukan audiensi juga bersama Kontras. Ini menurut saya justru mereka lari gitu dari justifikasinya. Mereka mencoba menjustifikasi kekerasan dengan bilang, oh karena kita udah audiensi kok. Padahal kan audiensi adalah kewajiban. Tentu ini adalah argumen yang sangat tidak masuk akal daripada hakim MK ya menurut saya. Oke, berarti dari 5 hakim yang menolak, mereka secara kesimpulan menggariskan bahwa tidak ada permasalahan secara konstitusional tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 mengenai UU TNI ini. Seperti itu ya. Iya benar. Tapi apakah ada alasan-alasan lain yang menjadi poin utama bagi mereka untuk menolak dari undang-undang ini? Sebenarnya alasan utama kita kita coba bahas alasan utama yang kita mohonkan kan terkait keterbukaan akses naskah akademik dan juga draft yang kita semua merasakan bahwa kita nggak dapat itu dan bahkan itu dikonfirmasi juga oleh Sufmi Dasko Ahmad oleh Wakil Ketua Komisi 1 saat tanggal 20 Maret bahwa emang draftnya tidak diedarkan dan ini juga telah dibuktikan melalui keterangan saksi Anwar Usman ketika sidang 7 Juli 2025. Nah, di sini mereka bilang bahwasanya hakim mengiyakan bahwa sudah ada keterbukaan akses karena dianggap bahwa sudah ada salah satu NGO yang membuat kajian terhadap RUU TNI. Itu artinya mereka sudah mendapatkan draft. Dan ketika kita coba untuk hubungi, ternyata mereka bilang bahwa iya benar, tapi ketika kita melihat bahwasanya pasti ini kita melihat bagaimana ini terlalu banyak campur tangan politiknya karena yang diambil cuman oh satu ini udah bikin kajian nih makanya sudah ada naskah akademiknya pun juga kita udah mempublikasikan melalui laman resmi dan juga kanal YouTube dan juga wawancara-wawancara. Padahal kita sendiri bisa melihat sampai tanggal 25 Agustus pun laman website 25 Maret itu setelah 5 hari setelah disahkan laman website DPR itu belum belum posting terkait draft RUU dan juga naskah akademik, makanya kita mendapatkan yang katanya ilegal oleh DPR RI. Oke, tadi disebutkan kalau ada campur tangan politik begitu. Nah, menurut Calvin di sini, apa sebenarnya kepentingan politik di sini dalam undang-undang TNI ini? Itu bisa terlihat secara gamblang aja ya, dari kita POV sebagai masyarakat sipil aja gitu. Bagaimana sekarang itu lagi digondokkan terkait TNI yang lebih
ingin diberikan apa wewenang yang lebih besar gitu, sehingga ketika undang-undang TNI ini langsung diberikan mandatnya melalui surat presiden gitu. Jadi mereka juga mendalilkan bahwa penggodokan RUU TNI ini langsung diberikan mandatnya oleh presiden melalui surpres gitu. Jadi kita bisa melihat aja bagaimana latar belakang presiden, kenapa mungkin dia memiliki keinginan gitu untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada TNI gitu. Makanya pada akhirnya kan ketika proses pembentukannya sangat kilat karena ini adalah kepentingan yang besar mungkin bagi mereka. Terus pada saat sidang berlangsung pun ternyata kan cukup ketat tuh 4-5. Mungkin kita percayalah bahwa empat hakim yang memberikan eh, dissenting opinion ini masih memiliki keintegritasan lah sebagai hakim MK, yaitu penjaga konstitusi gitu. Oke, oke. Terima kasih Kelvin atas waktunya, teman-teman. Begitu episode Jam Talk kali ini. Terima kasih semuanya. See you.